Mengasihi Allah di alam yang terbuka bukan hanya sekedar memuliakan dan memuji nama Tuhan di alam yang terbuka, melainkan teman-teman, kita harus menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan, yaitu alam. Jika kita lihat teman-teman, di sekeliling kita ada pepohonan yang hijau, dedaunannya menghiasi keindahan alam tersebut. Jika kita lihat teman-teman, di sekeliling saya ada sungai yang mengalir seperti kasih Tuhan. Begitu indahnya ciptaan Tuhan. Jadi kita harus bertugas menjaga dan melestarikan keindahan alam yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Mengasihi Allah di alam terbuka. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata mengasihi. Kata mengasihi sendiri mempunyai arti memelihara dan menyayangi. Contoh dalam kehidupan kita setiap hari yang paling sederhana adalah janganlah kita membuang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali kita membuang sampah sembarangan, makanya selalu ada peringatan di mana-mana bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Adapun juga contoh lainnya seperti menebang pohon sembarangan dan membakar hutan sembarangan. Dan yang seharusnya yang kita buat adalah menghargai ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta, menjaga kelestariannya, dan menghargai kearifan lokal. Mengasihi Allah di alam terbuka jalur khusus, yaitu menggambarkan cara kita berelasi dengan Allah, cara kita mendekat kepadanya, dan yang tidak lain adalah tipe spiritualitas kita. Pengembangannya adalah 1. Mempunyai waktu untuk pergi ke alam. 2. Mempercayai bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang ketiga, meresapi, merenungkan keagungan ciptaan, melihat keragaman alam, dan memeriksa keindahan semesta. Dan yang keempat, menerima ucapan syukur. Sekian dan terima kasih. Langkah pertama untuk menjadi sadar adalah mencari Sang Penciptanya. Luther menyebutkan sebagai topeng Allah, yaitu topeng yang menutupi sebagian, namun juga mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di balik topeng tersebut. Renungkanlah keagungan alam ciptaan, pegunungan, langit, dan samudra yang secara jelas menggambarkan kekuasaan, hikmat dan kebaikan tak ternilai dari Allah tertulis. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Dari pelajaran ini, kita dapat diajarkan untuk mengubah kebiasaan buruk kita, dan kita juga diajarkan untuk mengasihi Allah di alam terbuka. Jadi, mulai dari sekarang, hiduplah dengan melestarikan alam sebaik mungkin. Kaum naturalisme adalah kaum yang merasa tenang dan senang saat beribadah, berdoa dan saat teduh. Mereka merasakan kasih Allah di saat mereka berada di ruang terbuka, sambil menikmati keindahan alam di sekitar taman, di tepi sungai, di gunung, dan di lain sebagainya. Di dalam Alkitab banyak juga menceritakan tentang Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya melakukan ibadat di alam terbuka seperti di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus mendapat ketenangan saat melakukan ibadat di alam terbuka tersebut. Langit adalah milik Tuhan, tetapi bumi diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Tuhan Yesus sendiri mencari tempat yang terbuka untuk melakukan awal pelayanannya. Tuhan Yesus berpindah dari Nazaret ke Kapernaum yang berada di tepi danau, dan dia memanggil murid-muridnya untuk melakukan ibadat bersama-sama dengannya, dan mereka melakukan ibadat di alam terbuka. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar dilakukan di dalam ruangan yang tertutup saja, tetapi ada kaum yang mengasihi Allah di alam terbuka, yaitu seperti kaum naturalis. Nah, kaum naturalis ini adalah kaum yang mengasihi Allah di alam terbuka. Mereka memandang alam sebagai katedral Allah.
Kaum naturalis ini juga lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan sambil menikmati keindahan alam untuk berdoa kepada Tuhan dan melakukan ibadah, karena mereka merasakan ketenangan dan mereka juga merasakan lebih dekat kepada Tuhan ketika mereka berada di luar ruangan atau mereka berada di alam bebas. Nah, sehingga mereka meninggalkan arsitektur formal dan bangku yang empuk untuk berpindah tempat ke alam bebas yang sepenuhnya adalah katedral Allah yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Bagi kaum naturalis, tempat apapun yang ada pepohonan, paling tidak langit terbuka, dapat menjadi katedral Allah. Begitulah kaum naturalis dalam mengasihi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan kaum-kaum naturalis yang menghabiskan waktunya di alam terbuka untuk mengasihi Allah, seperti melakukan ibadah padang, napak tilas, dan lainnya. Di Alkitab juga menyatakan bahwa tokoh Yesus juga menunjukkan sikap mengasihi Allah di alam terbuka. Yang menjadi perumusan masalahnya ialah permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah satu, pengertian kaum naturalis atau mengasihi Allah di alam terbuka. Dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kaum naturalis itu? Manfaat penulisan. Manfaat penulisan yaitu sebagai berikut. Satu, memahami apa itu arti kaum naturalis. Yang kedua, memahami cara mengasihi Allah di alam terbuka. Dan yang menjadi tujuan penulisan yaitu sebagai bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa Fakultas Teologi. Yang kedua, untuk memenuhi tugas spiritualitas yang diberikan oleh dosen. Sekian dan terima kasih. Udah. Melihat betapa pentingnya mengasihi Allah dalam terbuka, bagaimana cara kita mengasihi Allah dalam terbuka? Dengan kita merawat alam kita, menjaga kebersihan alam kita, kita telah mengasihi Allah dalam terbuka. Hal tersebut telah dijelaskan pada isi dan pendahuluan. Betapa hebatnya Tuhan kita telah menciptakan semua ini untuk kita. Dan kita manusia ditugaskan untuk menjaga dan merawatnya. Dengan begitu, kita disebut juga dengan anak-anak Allah. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh kelompok kami, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus menjaga dan melestarikan keindahan alam. Karena ini bentuk kita mengasihi Allah di alam yang terbuka. Sekian, terima kasih.